bersyukur kepada Tuhan. Kita menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Dalam segala hal yang Engkau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami alami selalu kami memperkatakan Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Kami terlalu percaya dan terlalu yakin Tuhan bahwa setiap anak-anak yang setia kepadamu Tuhan, Engkau tak pernah tinggalkan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Seberapa kami yang ada pagi hari ini Bapa, maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan, kami rindu lawatan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Bahkan Engkau pulihkan kami Tuhan. Pulihkan hati yang terluka, hati yang kecewa Tuhan, pulihkan di dalam nama Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, haleluya Tuhan. Dalam setiap keberadaan kami tetap bersyukur Tuhan. Bersyukur karena Engkau baik Bapa. Haleluya Yesus.
Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar di setiap ucapan kami tetap bersyukur Tuhan. Biar di setiap Tuhan Yesus apapun yang kami alami kami tetap bersyukur. Karena Tuhan kami Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tak pernah tinggal diam melihat kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bersyukur. Mari dengan segenap hati kita mengatakan pujian ini. Ku bersyukur. Hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini. Hanya kita bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Kasih setia. Yes Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih anugerah kemurahan Tuhan yang terus kami rasakan bahkan kami alami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk kami tetap bersyukur dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu kami memiliki Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, yang sanggup menolong kami, yang sanggup memulihkan kami, yang sanggup menguatkan kami di dalam situasi apapun yang boleh Engkau izinkan untuk boleh kami alami Bapa. Kami tahu kami memiliki Bapa yang baik adalah Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, seberapa kami yang ada sidang jemaat-Mu saat pagi hari ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat yang sama Tuhan kami alami, kami terima daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau. Amat terlebih Tuhan kami mau mendengarkan suara-Mu, yaitu kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami, yang boleh meneguhkan iman percaya kami, untuk kami semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan, kami siap memuji memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus semua yang siap memuji Tuhan kita katakan sama-sama amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan kita baik, bahkan lebih itu sangat baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian Tuhan Yesus baik.
Silakan duduk untuk jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Bapa, di setiap langkah perjalanan hidup kami, Engkau selalu menuntun, Engkau selalu menyertai kami Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa.
siang hari ini Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan itu terharu di hadapan-Mu. Dan sementara juga Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Jadi Tuhan, hikmat marifat-Mu turun atas hamba-Mu, biarlah Kau pakai sebagai alat-Mu untuk memberkati kami semua di tempat ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini menjadi rema buat kehidupan kami. Kami siap, kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, silakan duduk. Ya, shalom semua, jemaat Tuhan. Ya, baik yang di gereja saat ini dan juga buat jemaat Tuhan GBI Elsiada yang di rumah, kita bisa sama-sama mengikuti ibadah raya kita pagi hari ini secara online ya. Ya, hari ini tema kita adalah hidup saleh. Ini tema yang diberikan oleh Sinode BPD ya. Jadi semua sama pada saat hari ini tema kita adalah hidup saleh. Apa itu hidup saleh, saudara? Bukan kehidupannya Pak Saleh ya, tapi hidup saleh itu adalah kesalehan gitu. Kesalehan itu adalah ya agar kita sama mempunyai pengertian yang sama, mempunyai deskripsi yang sama mengenai kesalehan, maka kita harus tahu dulu apa itu saleh atau kesalehan ya lebih tepatnya ya. Kesalehan itu adalah suatu keadaan di mana orang beriman untuk berpikir itu dalam hati gitu ya. Berpikir dalam hatinya, lalu berucap, lalu bersikap, dan akhirnya berbuat dengan penuh ketulusan, penuh pengertian, dan juga penuh hikmat dan marifat. Dan semua ini diperlukan dan tidak tergoda oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Panjang ya, susah ya kayaknya. Tapi sebenarnya secara umumnya apa yang ada dari hati kita itu yang kita pikirkan. Nah, apa yang kita pikirkan itu akan kita ucapkan. Nah, apa yang kita ucapkan itu yang akan kita lakukan. Ya, itu orang yang saleh. Makanya kadang-kadang ada orang mengatakan haram itu apa ya? Haram itu apa yang masuk di dalam tubuh. Kekristenan tidak seperti itu, saudara. Keharaman itu adalah apa yang keluar dari dalam tubuh. Yang keluar dari dalam tubuh itu adalah sesuai dengan hati kita. Kalau hati kita baik, yang keluar itu akan baik. Kalau hati kita jelek, yang keluar itu akan jelek. Gitu ya. Kekristenan itu, yang haram itu adalah apa yang keluar dari mulut kita. Apa yang terucap dari mulut kita. Itu yang akan menjadi kita pikirkan. Dan akhirnya akan berbuat hal-hal yang kita pikirkan. Kalau hati saudara baik, yang keluar outputnya pasti baik. Kalau hati saudara benci, yang keluar pasti suatu yang buruk. Susah gak sih menjadi orang saleh? Susah. Kita tidak ada bisa menjadi orang saleh. Karena sifat keduniawian kita masih ada. Ya, tidak bisa bukan berarti tidak mungkin ya. Nanti saya terangkan kita akan bisa melakukannya. Karena di dalam hidup kita itu kadang-kadang kita seringkali suka berpikir negatif terhadap orang lain. Kalau ada orang lain badannya besar, hitam gitu ya, bertato gitu ya, pasti berpikir kita negatif. Benar gak? Ada yang rambutnya gondrong gitu ya, pakaiannya pakai jeans bolong-bolong, kita berpikirannya jelek. Padahal itu artis terkenal gitu ya. Kita sering salah untuk berimage, sering salah untuk berpikir gitu ya. Satu kali ada seorang berkendara Vespa. Dia naik Vespa di lampu merah, berhenti. Lalu tiba-tiba ada motor besar di sebelah dia, berhenti juga. Si motor besar ini mengatakan, Bang, kau punya Harley gak bang? Dia naik motor besar gitu ya. Pasti pikirannya ini orang sombong banget, baru punya Harley aja udah ngomong-ngomong seperti itu. Lalu hijau, pergi lagi ke depan, dikejar lagi sama si motor Harley ini. Ditanya lagi, Mas punya Harley nggak? Mas, sampean ini maunya apa sih? Dari tadi kau sombong kali baru punya motor Harley aja.
Lalu si masnya itu bilang, aku bukannya sombong mas, aku ini bingung dari tadi mau matiin mesinnya bagaimana caranya, katanya. Jadi bukan karena sombong, dia mau minta tolong sebenarnya, bagaimana cara matiin itu mesin. Ya, kadang-kadang kita berpikir hal-hal negatif terhadap orang lain ya. Bahkan, mohon maaf, sungguh kadang-kadang ironi. Ya, seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan juga tidak menunjukkan kesalehan dalam hidupnya. Ya, pelayan Tuhan, hamba Tuhan di gereja bisa beda dengan di kehidupan sekularitas. Di gereja salam-salam, senyum-senyum, pas hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu nagihin utang dengan kekerasan gitu ya. Saya nggak ngerti itu gimana ceritanya. Di gereja hidup baik, minum anggur, di rumah minum anggurnya sebotol. Di gereja cuma secawan setiap hari perjamuan kudus, tapi di rumah berkali-kali. Ya, ini hati-hati nih kita ya. Susah memang menjadi orang saleh. Saya pun merasa sulit untuk menjadi orang saleh. Ya. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita hidup saleh? Ya, kita buka di dalam 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3, ya saya bacakan, demikian firman Tuhan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berkenan dengan hidup dan kesalehan melalui pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kemuliaannya dan rahmatnya. Demikian firman Tuhan. Cuma 1 ayat, tapi maknanya sungguh mendalam, saudara ya. Apa artinya ayat ini? Ayat ini dikatakan kita telah dianugerahi segala sesuatu yang berkenan dengan hidup dan kesalehan. Artinya kesalehan itu adalah suatu anugerah, bukan hasil perbuatan kita sendiri. Sama dengan keselamatan ya. Orang lain berbuat baik, berbuat amal untuk masuk surga. Kita sudah pasti masuk surga karena sudah diberi keselamatan. Dengan diberi keselamatan otomatis kita bisa melakukan hal yang baik dan benar. Gitu ya. Bukan karena melakukan yang baik dan benar masuk surga. Tapi kalau sudah dibenarkan, saudara bisa melakukan hal yang baik dan benar. Jadi ya, paham ya kekristenan itu ya. Jadi itu adalah suatu anugerah kesalehan itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak bisa hidup saleh. Karena telah dikatakan kita telah dianugerahi segala sesuatu yang berkenan dengan hidup dan kesalehan. Artinya sesungguhnya sudah diberikan buat kita untuk hidup saleh, untuk hidup yang benar, untuk melakukan hal-hal yang baik. Lalu dikatakan siapa yang mengaruniakan itu kepada kita? Dikatakan karena kuasa ilahi. Ya. Kuasa ilahi lah yang telah ilahinya itu artinya Allah. Ya, karena kuasa ilahi Allah telah menganugerahkan kepada kita yang berkenan dengan hidup saleh. Artinya sudah diberi kuasa oleh Allah agar kita dapat dan mampu untuk hidup saleh. Ya. Lalu anugerah itu diberikan lewat apa? Yang telah dianugerahkan, anugerahnya itu berupa apa? Anugerahnya itu adalah berupa pengenalan kita akan Yesus Kristus. Dengan kata lain, saudara, kita nggak mungkin bisa hidup baik, nggak mungkin bisa hidup benar di hadapan Tuhan tanpa pengenalan terhadap Yesus Kristus. Saudara boleh bisa berbuat baik, tapi motivasi saudara belum tentu benar. Yang jadi masalah motivasi. Motivasi itu berdasarkan hati. Saudara berbuat baik terhadap seorang wanita cantik karena ada maunya kan? Karena ingin memilikinya. Karena ingin apa? Saudara berbuat kerja yang bagus buat apa? Karena ingin naik pangkat, agar dia atasan. Saudara berbuat baik terhadap tetangga apa buat apa? Buat dimuliakan, buat kenal dia itu orang baik. Hal itu bukan mengenai pengenalan akan Yesus Kristus. Yang dimaksud di sini adalah bukan kita yang akan dimuliakan, tetapi nama Tuhan yang akan dimuliakan atas perbuatan baik kita. Satu hari saya lihat ada viral di
medsos ya, seseorang pengemis diberi makanan, lalu pengemisnya marah gitu ya. Bapak kalau mau beri nggak usah difilmin Pak, saya nggak akan terima ini, Bapak bikin malu saya, katanya gitu ya. Mungkin ada yang lihat ya. Kalau difilmin, Bapak kalau mau beri aja, jangan difilmin begini Pak, begitu. Ramai itu di medsos ya pada saat itu ya. Jadi saudara kalau mau memberi tangan kiri, tangan kanan diem aja, nggak usah banyak ngomong gitu. Karena kalau orang memberi biasanya pada saat pilkada kan, atau pilpres atau pil-pil yang lain gitu, ya itu bukan yang dimaksud hidup saleh. Hidup saleh itu adalah pengenalan akan Yesus Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 8 dikatakan, demikian firman Tuhan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus. Tuhanku lebih mulia daripadanya semuanya, karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, ini Rasul Paulus yang mengatakan ini ya. Ya, segala sesuatu itu sampah. Segala sesuatu yang saudara miliki menurut Rasul Paulus itu sampah. Yang paling penting adalah pengenalan terhadap Yesus Kristus. Ya. Alkitab itu pada akhirnya berbicara mengenai siapa sih? Mengenai Yesus Kristus. Mulai dari Kejadian sampai ke Wahyu, pada akhirnya dibicarakan tentang Yesus Kristus. Yang lainnya itu adalah sebagian dari perjalanan mencapai Yesus Kristus. Ya, yang kita pun diminta sedemikian agar kita dapat bisa hidup saleh. Yang jadi pertanyaan, ya, bagaimana sih caranya agar kita dapat memperoleh atau membangun hidup kita menjadi hidup yang saleh? Ya, yang pertama ya tadi pengenalan akan Yesus Kristus ya, yang memampukan kita untuk hidup saleh. Lalu apa saja yang harus kita lakukan? Yang dilakukan adalah yang pertama adalah, saya berikan 3 saja ya, banyak sebenarnya, ada 3 saja. Yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan. Untuk mencapai kita hidup saleh, kita harus hidup takut akan Tuhan. Ya, pengertiannya bukan dalam arti sempit takut akan Tuhan itu kalau ada Tuhan kita lari gitu ya, kita takut beneran ya, ada Tuhan kita kabur gitu ya. Saya takut melakukan karena takut kena azab gitu ya. Saya takut melakukan karena takut dosa. Saya takut Tuhan akan masuk neraka gitu. Terlalu sempit kalau pemikiran kita takut akan Tuhan seperti itu. Takut akan Tuhan bukan seperti itu saudara ya. Takut akan Tuhan itu mempunyai beberapa aspek. Yang pertama itu aspek kognitif, artinya pengenalan akan Allah. Karena kita takut akan Tuhan, kita ingin mengenal siapa itu Allah. Itu yang dimaksud takut akan Allah ya. Lalu aspek rasa kita nih, takut akan Tuhan itu mempunyai rasa respect jadinya. Respect atau kagum kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Itu yang dimaksud takut akan Tuhan secara rasa ya. Secara rasa itu kita menjadi ada rasa kagum dengan ciptaan-ciptaan Tuhan, ada respect karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu dimaksud takut. Lalu dari aspek perilaku, takut secara aspek perilaku itu seperti apa? Yaitu kecenderungan kita untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus sudah memberi banyak contoh apa yang dilakukan ya, untuk agar kita juga mengikuti atau meneladani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi artinya hidup takut akan Tuhan itu adanya pengenalan akan Allah, sehingga membuat kita menjadi rasa hormat dan respect kepada Allah, sehingga kita cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan kehendaknya ya. Itu takut akan Tuhan yang sesungguhnya. Terdiri dari 3 aspek disatukan, jadinya kalimatnya seperti itu ya. Takut kepada Tuhan mengenai pengenalan akan Allah, sehingga kita respect kepada Allah, hormat kepada Allah, sehingga kita cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan kehendak Allah. Amsal 1 ayat 7, demikian firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, jadi firman Tuhan
di awal itu adalah kita harus takut akan Tuhan terlebih dahulu. Dengan takut akan Tuhan itu akan berkembang menjadi pengenalan akan Tuhan. Setelah pengenalan Tuhan akan mempunyai pengetahuan mengenai Tuhan. Setelah pengenalan kita punya hikmat daripada Tuhan, sehingga kita bisa berubah, ya, sikap kita bisa jadi berubah. Ketetapan hati kita menjadi lebih percaya dan semakin mengenal Tuhan. Ya. Mengenal Tuhan saja tidak cukup, tapi lebih penting adalah mengalami Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Itu kuncinya ya. Kita perlu terus berdoa, kita terus perlu mendengarkan firman Tuhan, bahkan harus terus melakukan firman Tuhan. Jika kita mengalami Tuhan itu sendiri dalam hidup kita, itu adalah ciri orang hidup takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah hidup bergantung akan Tuhan. Yang pertama itu takut dulu pada Tuhan. Setelah itu kita akan bergantung kepada Tuhan. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 61. Demikian firman Tuhan, 1 Raja-Raja 8 ayat 61. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Apa artinya saudara? Artinya berpaut itu kepada Tuhan, artinya bergantung kepada Tuhan. Ya. Kalau saudara lihat seekor burung ya, seekor burung itu dia tidak pernah takut yang namanya hinggap di ranting pohon. Bener gak? Dia nggak mempertimbangkan tuh ranting pohonnya gede, kecil, pokoknya dia hinggap aja. Pertanyaannya, kalau ranting pohonnya jatuh, patah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seekor burung tidak pernah mengandalkan kekuatan ranting pohon, tapi dia mengandalkan kepak sayapnya sendiri. Demikian juga kita ya, janganlah bergantung kepada suatu keadaan, janganlah bergantung kepada kiri kanan kita, ya. Karena di dalam hal seperti ini, saat-saat seperti ini, hidup itu tidak pasti, saudara. Ya. Dalam ketidakpastian, seseorang pasti mencari kepastian, betul ya? Dan ketika saudara mencari kepastian, saudara tidak akan mendapatkan kepastian. Saat ini saudara mendengarkan firman Tuhan. Nanti pulang kita tidak tahu apa yang terjadi buat kehidupan saudara dan saya. Benar gak? Apa yang mau saudara andalkan? Ya, berapa sulit mendapatkan kepastian yang kokoh, tak berubah dan terpercaya. Kemarin waktu hari Sabtu kami tidur pulas-pulas saja tuh. Tapi ternyata jam 12 hujan besar. Tidak terbayangkan sebelumnya. Bahkan menjadi banjir di daerah kami. Tidak terbayangkan. Gitu ya. Tapi kami tidak mau terpengaruh oleh suatu keadaan. Kami tidak mau terpengaruh oleh suatu lingkungan. Berjaga-jaga, berwaspada, iya, itu wajib. Bahkan kami sempat mengungsi ke tetangga tuh, ke harus pindah ke rumah, gitu ya. Sementara tidak ada yang pasti keadaan saudara saya. Saat ini saudara boleh kaya raya, boleh. Ada yang bisa menjamin besok kaya raya? Belum tentu. Apa yang bisa menjaminan orang saat seperti ini pasti lebih sering itu meletakkan ketergantungannya mengandalkan apa? Materi. Materi bicara harta. Lalu mengandalkan kekuatan, jabatan, dan pangkat. Lalu mengandalkan kelompoknya. Bahkan orang-orang kaya itu mengandalkan asuransi. Benar gak? Dan jadi pertanyaan, apakah itu bisa menjadi pegangan? Itu semua adalah semu, saudara. Ya. Materi itu bisa hilang. Saat ini saudara pegang, besok bisa lenyap. Benar gak? Mobil saudara hari ini saudara pakai, belum tentu besok saudara punya mobil. Bisa jadi besok digantikan atau dicuri orang atau tabrakan. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang pasti. Apalagi ke kelompok, jabatan. Hari ini saudara boleh pangkat tinggi, besok bisa digeser. Presiden Soeharto aja yang begitu kokoh bisa digulingkan oleh mahasiswa. Hanya butuh 1-2 hari saja digulingkan.
Ya, apalagi asuransi tidak menjamin kehidupan saudara. Di dalam asuransi yang mohon maaf aja itu potensialnya syarat-syaratnya kecil-kecil tulisannya tuh. Saudara baca nggak itu? Apa isinya? Enggak kan? Yang sendiri bacanya. Tapi itu ketentuannya dibikin kecil-kecil. Artinya tidak tercover semua sebenarnya sesungguhnya. Semakin banyak tercover semakin mahal. Bukan berarti saya jelek-jelekin asuransi ya, enggak. Tapi karena sesuatu yang bisa kita andalkan. Itu semua saudara. Apalagi saudara, teman bisa hilang. Abang ade bisa retak hubungan. Saya sering lihat kalau di salah satu koran ya, itu saya pernah lihat kayak salah satu di koran Kompas gitu ya, telah putus hubungan keluarga. Sering lihat ya gitu tulisan di Kompas. Bisa hilang keluarga juga. Mengandalkan suami bisa meninggal atau diambil orang lain, kita nggak tahu, ya kan? Hari ini boleh suami saudara paling ganteng gitu ya, besok belum tentu. Nggak ada yang pasti, tidak ada yang jaminan. Pilihan terbaik seluruh jaminan hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan, saudara. Ya, hanya itu jawabannya. Maka hidup kita tuh harus bergantung kepada Tuhan. Tadi dikatakan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan, artinya bergantunglah pada Tuhan, ya, dengan sepenuh hatimu, artinya kokoh bulat gitu ya. Secara bulat kita harus bergantung pada Tuhan dan juga menurut ketetapan-ketetapannya, artinya pengajaran-pengajarannya dan firman-firmannya harus kita taati dan ikuti sepanjang hari. Itu maksudnya 1 Raja-Raja 6 ayat 61. Tidak ada kekuatan lain, kepastian lain yang bisa memberi kepastian buat saudara dan saya saat ini. Hari ini saya minggu kemarin saya punya baju banyak bagus-bagus. Hari ini baju-baju saya udah lepek semua tuh, udah pada dikarungin, udah dibuangin jadinya. Nggak ada apa nih kan? Ya. Lalu yang ketiga, tadi yang pertama hidup takut akan Tuhan, kedua hidup bergantung akan Tuhan. Kalau kita sudah hidup bergantung kepada Tuhan, maka kita akan hidup taat pada Tuhan. Ya, itu urutannya. Nggak mungkin saudara bisa taat pada Tuhan kalau saudara tidak takut akan Tuhan. Nggak mungkin saudara bergantung pada Tuhan kalau saudara tidak takut akan Tuhan. Jadi urutannya adalah yang ketiga, hidup taat kepada Tuhan. Ya. Kenapa kita harus taat? Saudara, karena ketaatan itu adalah tanda kita mengenal dan mengasihi Allah. Gitu ya. Kalau karena kita mengenal Allah, maka kita mengasihi Allah. Kenapa ini ibu-ibu taat sama suaminya? Karena mengenal suaminya dan taat terhadap suaminya. Nggak mungkin kita bisa taat sama suami kalau saudara juga nggak kenal. Gitu ya. Sama seperti Tuhan juga. Kenapa kita harus taat? Karena kita mengasihi Dia dan mengenal Dia. Ya. Sama seperti Yesus taat kepada Bapa karena Ia mengenal dan mengasihi Allah. Dalam Filipi 2 ayat 8, demikian firman Tuhan, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Ini salah satu ketaatan yang paling sempurna, saudara. Ya, jemaat Tuhan, kita belum sampai situ. Tapi kita mau meneladani suri teladan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, sebagai Dia mau menjadi manusia, itu suatu ketaatan. Ya, merendahkan dirinya dia. Ya, sekarang saudara jadi manusia mau merendahkan menjadi kucing, nggak mau kan? Tapi Yesus Kristus Dia mau merendahkan dirinya menjadi manusia yang adalah Allah itu sendiri, dan Dia taat sampai Dia mati. Matinya juga bukan mati biasa sakit, matinya adalah mati menderita sampai mati di kayu salib. Ini contoh suatu ketaatan yang tiada bandingnya. Tidak ada yang seperti itu di dunia ini, hanya Yesus Kristus.
yang telah memberikan teladanan melakukan kehendak Bapa di surga. Yesus Kristus kalau melakukan sesuatu tidak banyak ngomong. Yesus Kristus kalau melakukan sesuatu dengan suatu tindakan, dan dia taat sampai mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Ya. Dalam Matius 26 ayat 39, Matius 26 ayat 39 dikatakan, demikian firman Tuhan, ketika dihadapkan pada cawan penderitaan, Yesus berkata, Matius 26 ayat 39, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari padaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh kita yang masih mempunyai kedagingan. Ya. Banyak sekali masalah dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita untuk tidak taat lagi kepada Tuhan. Kalau saudara dipersembahkan misalkan sesuatu misalkan seorang pria ganteng kaya raya tetapi bukan Kristen, bagaimana? Apakah saudara terima? Atau sebaliknya, seorang wanita cantik ganteng kaya raya tetapi non Kristen, apakah saudara terima? Nah, ini bicara ketaatan, saudara ya. Seringkali kita kalah di dalam hal seperti ini. Tetapi Tuhan Yesus telah mengajarkan kita adalah janganlah kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak Bapa yang terjadi dalam kehidupannya. Ini menjadi contoh buat kita agar kita seringkali untuk dapat taat. Kita kadang-kadang itu taat itu karena apa, saudara? Karena memang sedang mood gitu ya, sedang diberkati, sedang disembuhkan, sedang usahanya lancar gitu ya, sedang baru dapat gebetan gitu ya, itu taatnya dicabut loh, biasanya seperti itu. Tapi apabila sebaliknya keadaan terjadi ya, penderitaan, krisis, sakit, susah, saat pandemi ini mungkin masalah ekonomi, masalah keuangan merosot gitu ya, tadinya biasa makan mie rebus 2 bungkus, sekarang jadi 1 bungkus, ngirit gitu ya. Sekarang satu bungkus udah nggak pakai telur, mau nggak mau makin ngirit lagi. Besok pinjam ke tetangga, gitu ya. Makin terpuruk dan kita sulit untuk taat pada Tuhan. Ya, seberapa kita mau semakin taat terus dalam melayani juga. Ya, kita harus terus taat melayani Tuhan, bukan untuk gembala, bukan untuk para hamba Tuhan, tapi untuk penyerahan diri kita total buat di hadapan Allah kita sendiri, pada Tuhan Allah kita sendiri. Ya, karena ketaatan itu berkaitan dengan hati hamba saudara dan saya pun ya. Makanya kita yuk sama-sama kita untuk hidup saleh ya, tadi dengan cara apa? Hidup takut akan Tuhan, lalu hidup bergantung pada Tuhan, dan yang ketiga hidup taat kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan saat ini bisa memberkati kita sama-sama dan menjadi rema buat kita, buat kehidupan kita dalam hari lepas hari. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, firman-Mu telah hamba sampaikan dengan cara sederhana Tuhan. Biarlah Tuhan apabila ditaburkan firman-Mu ini tidak sia-sia, bisa menjadi rema buat kami semua, buat kehidupan kami selanjutnya, dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar kami hidup saleh dan kami hidup benar di hadapan Tuhan. Biar kami berbeda dengan yang lainnya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan untuk hormat kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan yang ditinggikan buat kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Walaupun sederhana, kami yakin percaya dapat memberikan kebaikan buat kami, dapat kami ingat dalam kehidupan kami, dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, terima kasih untuk hambanya. Tuhan memberkati, Tuhan pakai dengan luar biasa. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita siapkan persembahan kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sepanjang minggu, bahkan hari lepas hari, Tuhan sudah memberkati kita melalui pekerjaan, bahkan usaha kita. Tiba saatnya kita mengembalikan milik Tuhan
Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami, yang boleh mengajar kami untuk kami tetap taat, setia, dan tetap mengandalkan Engkau dalam situasi apapun, dan kami terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi kami umat-Mu, jemaat-Mu mengulurkan tangan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, apapun persembahan kami, baik perpuluhan, bahkan diakonia, bahkan untuk pembangunan gereja, bahkan dan lain-lainnya, Tuhan memberkati. Kami percaya Bapa, pekerjaan, usaha yang sudah Tuhan percayakan bagi kami, Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian, kita berikan persembahan kita. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Persembahan kita, mungkin warta di-share-kan melalui grup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita menaikkan setiap doa-doa kita, baik doa pribadi kita, doa untuk gereja kita, bahkan untuk bangsa dan negara kita. Haleluya Yesus, Engkau Tuhan yang menjadi andalan kami Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu Engkau boleh kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah gereja kami, bahkan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang melimpah telah Kau melimpahkan buat kami pagi siang hari ini melalui pujian penyembahan kami, melalui firman-Mu Tuhan dan dikabulkan oleh hamba-Mu, biarlah bisa menjadi berkat buat kami semua. Melimpah berkat buat kami semua pada hari ini Tuhan. Dan waktunya kami untuk menerima doa-doa syafaat kami Tuhan pada siang pagi hari ini Tuhan. Kami ingin berdoa buat hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini yang ambil bagian, kiranya Tuhan memberkati baik pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang menggantikan berkali-kali lipat buat kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Tuhan terus ada kesatuan hati buat kami untuk melayani Engkau, untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan, melalui tubuh jiwa roh kami Tuhan, melalui pelayanan kami. Biarlah kami terus mempunyai semangat untuk melayani Engkau tiap-tiap minggu Tuhan. Juga kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Medi Lomoge dan istri Tuhan, biarlah berkat melimpah buat kehidupan mereka, dimanapun mereka ada, biarlah Kau pakai mereka menjadi heran lagi. Dan Kau berkati keluarganya, pekerjaannya, dan juga usaha-usaha yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah apa yang dilakukan menjadi hormat kemuliaan Tuhan, menjadi rema, menjadi contoh yang baik buat kehidupan kami. Kami berdoa juga buat jemaat-jemaat kami dimanapun berada saat ini Tuhan. Apapun pergumulan mereka saat ini Tuhan, tangan Tuhan tetap mampu untuk menjangkau mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, memberikan pekerjaan bagi mereka yang saat ini tidak bekerja, memberikan juga usaha mereka Tuhan lancarkan Tuhan. Kami terlalu percaya Kau akan memberikan berkat yang melimpah buat keluarga kami, buat jemaat kami. Apapun keadaan kami saat ini, kami tetap selalu ingin bersyukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan kesehatan kami itu yang Kau jaga Tuhan dalam keadaan yang masih pandemi seperti ini Tuhan. Kami yakin percaya biarlah Kau memberikan hikmat melipat buat kami agar kami terus menjaga prokes kami, dan juga Tuhan melimpahkan kami kesehatan senantiasa buat kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dalam masa-masa seperti ini kami terus bisa melakukan hal yang terbaik, tetap beraktivitas dengan baik karena kami yakin percaya Kau terus melindungi kehidupan kami semua Tuhan. Juga kami berdoa buat negara kami, bangsa kami saat ini Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, negara kami Tuhan terus memberikan hikmat melipat buat kepala negara kami, presiden, wakil, menteri, bahkan yang terendah RT RW Tuhan. Apa yang dilakukan untuk hormat kemuliaan Tuhan dan takut akan Tuhan, bisa memberikan solusi yang terbaik buat masyarakat kami, solusi yang cerdas buat keluarga kami dan juga masyarakat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia, walaupun saat ini sedang banyak bencana banjir Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan semua dapat kami lalui dengan benar Tuhan, dengan baik Tuhan, dan kami bisa melewati dengan ucapan syukur. Kami serahkan jemaat kami serahkan gereja kami serahkan hamba-hamba-Mu Tuhan dan pelayan-Mu dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dan juga kami berikan waktu buat saudara untuk berdoa pribadi lepas itu lagi beberapa menit. Haleluya. Inilah doa-doa pribadi kami Tuhan. Kami akan percaya Engkau mendengarkannya. Kami akan percaya dan kami selalu percaya Engkau akan menggenapinya. Apapun permasalahan pergumulan pribadi lepas pribadi kami yakin percaya ada solusi yang terbaik. Asalkan kami mau takut akan Tuhan, kami mau taat akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, haleluya. Dan juga saudara saat ini kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bahkan Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat di atasmu, sehingga hidupmu berkelimpahan dalam berbagai-bagai kebajikan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak Yesus Kristus, lalu persekutuan kuat dengan Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupan kita semua, mulai saat hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari kita percaya dan telah menerima janji-janji berkat kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Ku tak